yang menjadi nats khotbah kita dalam minggu ini, Minggu Mamre, terambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Seyogyanya diaturkan oleh gereja kita bahwa pembacaan ini kita bacakan secara responsoria. Kita boleh baca, saya akan membacakannya dari bagian ayat yang ganjil dan jemaat akan membacakan bagian ayat yang genap. Ya, mari kita mulai. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Damai sejahtera atas Israel. Sedemikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita dalam ibadah ini. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, shalom bagi kita semua. Satu sukacita di tengah agenda perjalanan gereja kita minggu ke-12 sesudah Trinitas. GBKP bersama boleh melihat betapa besarnya peranan dan juga otoritas seorang ayah Mamre di tengah-tengah kehidupan bergereja, dan aku yakin itu pun pasti berasal dari kehidupan rumah tangga, keluarga. Bapak Ibu dan Saudara, bulan Agustus ini, tepatnya tanggal 26 Agustus, Mamre di GBKP akan berulang tahun ke-31. Jadi sedemikian rupalah peranan Bapak dalam lembaga Mamre. Padahal kalau menurut catatan perjalanan GBKP dengan Senda Berita si Meriahman Kalakaru, jauh sebelum ada lembaga Mamre, Bapak, ya kaum Bapak sudah sangat luar biasa dalam gereja ini. Ya, tapi secara organisasi Mamre baru 31 tahun usianya. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, hari ini kita boleh bersama dalam satu tema yang menurut kami yang menjadi satu real lifestyle-nya Bapak, dan bukan hanya Bapak tapi kita semua, yaitu Bapak yang takut akan Tuhan. Nah, menarik catatan renungan kita ini adalah Mazmur ziarah orang Israel. Ternyata mereka punya satu kewajiban dalam tanda petik yang sudah mentradisi dalam hidup mereka, bahwa dalam hari-hari besar perayaan agama mereka akan pulang ke Yerusalem. Yerusalem itu ada di atas gunung, ya, lebih tinggi dari dataran yang lain. Terutama ini berbicara tentang Bukit Sion, rumah Allah. Jadi perjalanan mereka itu mendaki, sehingga pada kebiasaan mereka untuk lebih menyenangkan dan memudahkan mereka kan bernyanyi di perjalanan, dan banyak kemudian mazmur-mazmur yang dituliskan. Nah, menarik ini bukan hanya untuk memudahkan mereka melakukan perjalanan mereka ketika mereka berziarah ke rumah Tuhan, tetapi pun seperti apa yang sudah menjadi komitmen bangsa Israel, bahwa kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, mereka tetap mengajarkan tentang Tuhan, undang-undang Tuhan kepada anak cucu mereka. Nah, salah satunya adalah dalam bentuk mazmur ini dan dalam bentuk ziarah mereka. Nah, ternyata ketika mereka berziarah ke rumah Tuhan, di perjalanan pun mereka bercerita dan kemudian boleh mengajarkan tentang hidup keluarga. Hebat ini, menarik ini. Ya, bangsa Israel adalah satu bangsa yang tetap komitmen dengan perintah yang sudah mereka dapatkan, dan dalam banyak hal, dalam banyak kesempatan, komitmen itu mereka kerjakan. Dalam berziarah menuju rumah Tuhan, mereka pun mengajarkan tentang hidup keluarga yang taat kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, berpikir Mazmur 128 ini bukan mazmur yang baru bagi kita, karena sembari memang tadi ini adalah mazmur ziarah, memang dia biasanya adalah mazmur yang ringkas, yang sederhana, bersaja, sehingga kalaupun dibahasakan dalam bahasa asli
banyak keluarga-keluarga yang aku yakin memiliki firman Tuhan ini menjadi ayat-ayat kuat dalam kehidupannya. Nah, hari ini mari kita lihat ada apa dengan kehidupan keluarga misalnya ya. Ya, kalau pahami secara bersama kekuatan bangsa, kekuatan gereja, kekuatan keluarga. Namun ada beberapa catatan yang hendak diperlihatkan dengan tema kita Bapa yang takut akan Tuhan. Menurut catatan dari lembaga yang cukup dipercaya, katanya kondisi Indonesia sekarang, ya, 25,8% anak-anak Indonesia mengalami fatherless. Fatherless itu apa? Kehilangan bapak, bukan karena bapaknya meninggal dunia, tapi karena sosok bapak itu tidak hadir dalam hidup mereka. Dan kita bisa bayangkan, ya, apa dampak ketika anak-anak tidak dekat dengan bapak atau bapak tidak dekat dengan anak-anak. Sentisikal dalam pengalaman kita mulia ya, 10 kali kita berkata, 1 kali bapak berkata, anak-anak pasti beda menanggap respon apa yang kita ucapkan, gitu ya. Rasakan dua, dicap dua bapak kami, ya kan? 10 kali kami sudah mengatakan aku, tapi 1 kali saja kami berkata, wah, beda sekali respon. Kita bisa bayangkan betapa kesulitannya keluarga ketika bapak, profil bapak jauh. Dalam tanda petik jauh dalam arti apa? Bukan jauh dari keluarga, tetapi pun mungkin ada satu mindset bahwa bapak berkata, aku sudah bekerja, berlelah, aku sudah mencari nafkah, persoalan tentang anak-anak itu tanggung jawabmu, begitu kira-kira. Sehingga ada semacam ini. Dan kupikir analisa yang didapat ini valid. Itu dibuktikan dengan bagaimana banyak anak-anak pada diri mereka kelihatan sosok ayah itu tidak ada pada hidupnya. Kelihatan ada anak-anak yang dalam tanda petik MC, ada anak-anak yang dalam tanda petik emosian, ada anak-anak yang dalam tanda petik tidak gigih. Satu catatan-catatan secara psikologi mengungkapkan ada sosok sekalipun tidak mengabaikan mulia, tidak mengizinkan bahwa mulia juga sudah berlelah, sudah all out menjadi seorang ibu, tapi ternyata hari ini kupikir apa yang di antara kita ini banyak sepuh kami, bapak-bapak senior, dan aku yakin ini bisa kita rasakan. Istilahnya seperti apa pengalaman pribadi kita ketika hujan, apalagi terakhir ini banyak angin puting-puting ya Bapak Ibu ya. Ketika ada bapak dekat kita, ketenangan dan keteduhan itu jauh lebih bisa dirasakan. Aman mungkin disiapkan kalau ada bapak dekat dengan kita, begitu. Beda, ada sesuatu yang mungkin tak terkatakan, tapi itu yang teralami dalam hidup. Nah ini, menurut catatan kenapa banyak anak-anak tawuran sekarang ini, karena itu komunikasi bapak dan anak itu mungkin tidak terlalu efektif. Yang terjadi sering kita lihat ketika bapak di rumah, anak-anak di kamar, atau sebaliknya mereka cari jalan supaya mereka bisa keluar. Kenapa? Karena komunikasi dari awal tidak dibuka. Akan berbeda sekali jika ada ayah yang dekat dengan anak-anak, sehingga kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, sekalipun mereka sudah berumah tangga, ketika ada persoalan, ada pergumulan, ada keinginan untuk boleh, aku pakai kata-kata berkonsultasi dengan guru, yaitu ayahnya, yang dianggapnya walaupun mungkin jalan keluar belum terlalu material gitu ya, tapi minimal naku kelengateku, kata bapak ya, misalnya kalau tadi persoalan itu langsung selesai, nah gitu, tenang. Dan kemudian ketika ada pedah-pedah yang disampaikan, itu boleh meneguhkan. Ya Bapak Ibu ya, bagi memang indah ya, dan ini mau dibangkitkan kembali, sehingga tidaklah menjadi satu perkataan diulang-ulang. Sekarang ini rupanya bagaimana kita boleh bersama-sama, bekerja bersama-sama, dan anak-anak ini menjadi prioritas
yang cukup jadi perhatian kita. Ini pertama dulu ya, dalam kondisi Indonesia sekarang, ya kita bisa lihat dari media sosial kita di TikTok dan lain sebagainya. Ada kadang-kadang bagaimana ini, ada istilah generasi masa kini ini kan seperti generasi stroberi, ranum, cantik, indah untuk dilihat, tetapi mudah lonyok ketika ada goncangan dalam hidup mereka, ada penderitaan, ada kesulitan dalam hidup mereka. Nah, salah satu yang mau diterengarai untuk boleh meneguhkan generasi-generasi kita, peran Bapak yang begitu luar biasa. Dan kupikir tidak akan membuat kamu, kok kalah kok keperdahin anak-anak EKP jadi ibu-ibu. Tidak seperti itu. Dalam kedekatan ini bukan akan mengambil waktu, gitu, akan merebut, gitu. Kupikir tidak. Komunikasi yang baik hubungan Bapak dan anak-anak dan juga keluarga itu akan lebih membuat nilai-nilai hidup ini dan waktu ini pun semakin lebih berkualitas. Istilahnya apa ya? Tidak akan mengurangi, tidak akan membuat kamu lelah, tapi justru, bayangkan ini dalam kesehariannya Mamre, ketika kamu pulang dari luar bekerja capek ini, tapi ketika lihat anak-anak Bapak, gitu ya, di TikTok sekarang ini kan sering juga begitu ya, Bu ya. Aku perhatikan itu ada satu TikTok yang menarik perhatian kan, bapaknya bawa mobil truk besar, gitu ya, truk besar, dia sudah nanti bapaknya bicara, gitu. Dan nanti bapaknya bicara, terus bapaknya sempatnya gitu, terus dia berhenti, dia turun, pelukan sejenak, pelukan, gitu. Udah memberikan nilai, sudah memberikan nilai, gitu. Ya Mamre, kalau udah tadi, bagi nggak tinggalin kami begitu ya, dan kupikir kita pun mulia, bukan berarti dibagi pun kami kemudian bersama kita ya selalu dalam kehidupan rumah tangga. Ini dulu. Pertama sekali prioritas arahan mata kita adalah kepada keluarga dan anak-anak kita. Yang kupikir kenapa? Karena posisi mereka ini adalah posisi yang dibanding dengan kita adalah sosok ciptaan Tuhan yang lebih rapuh dari kita. Dan betapa profil seorang ayah itu ternyata otoritas dan juga wibawanya itu sungguh luar biasa. Sehingga kenapa tidak? Ketika kita memasuki kehidupan rumah tangga, sesungguhnya kita sangat menyadari bahwa ada tanggung jawab. Hidup kita ini bukan untuk diri kita seorang, bukan pekerjaan kita semata, tapi ada keluarga dan di dalamnya untuk kehidupan bangsa. Itu yang disampaikan oleh Mazmur 128 ini yang pertama. Kemudian ternyata memang sebagai ayah, apapun ceritanya, pertama sekali itu memang bukan satu harapan, tapi menurut kita sependapat itu berkat-berkat Tuhan, kehidupan yang boleh dijalani dengan penuh walaupun banyak tantangan, bukan berarti ketika kita hidup takut akan Tuhan semuanya menjadi mudah, tidak. Aku teringat dengan misalnya Job, kan, sosok Bapak yang begitu setia, saleh, takut akan Tuhan. Tidak berarti tidak ada masalah dalam hidupnya. Bahkan kita ingat satu fase hidupnya, semua yang dia miliki diambil darinya, tapi yang menarik, Ayub tetap menjadi ayah yang tetap takut akan Tuhan. Bahkan dalam akhir dari tulisan Ayub itu ada satu kesimpulan yang dia ungkapkan dan saksikan. Dia katakan seperti apa? Kalau dulu aku masih mendengar tentang Engkau Allah, tapi sekarang aku sudah mengalami Engkau Allah. Beda kali ini Bapak. Mendengar itu mungkin Ayub, Yusuf, Daud, begitu ya. Itu masih mendengar kita. Tapi aku yakin akan sangat beda sekali kualitas hidup kita ketika kita mengalami Allah, mengalami Tuhan dalam hidup kita. Itu yang dikatakan ini Mamre, karena memang menurut beberapa catatan juga, ini menjadi satu analisa ya, semacam penelitian juga. Tapi perlu juga nanti dilihat ke belakangnya apakah ini memang seperti ini. Katanya seperti ini, kehadiran Mamre, kehadiran Bapak dalam seluruh kegiatan-kegiatan gereja ini kan agak-agak tidak terlalu seperti kehadiran mulia ya Bapak Ibu ya.
segala sesuatu dalam tanda petik baik dalam hidup keluarga, hidup gereja, masyarakat. Pengambil keputusan itu, walaupun sekarang ini peran ibu sudah memang dalam tanda petik diwajibkan 30%, itu kalau dalam parlemen ya kan? Tapi tetap rupanya itu adalah bapak. Nah, ketika bapak ini semuanya adalah orang yang takut akan Tuhan, yakinlah kau bahwa 128 ini akan menjadi nyata. Gitu. Walaupun prosesnya itu pasti ya tidak mudah, tidak simsalabim seperti itu, tetapi apa yang akan diukuri dan dikerjakan ya seperti ini. Gitu. Ketika bapak takut akan Tuhan, hidup berkemalangan mandi bapak, patuh pada perintah-perintah. Ya, itu yang akan menjadi hidup kita. Karena apapun dimanapun sampai hari ini, kalau kita mau katakan tidak seperti itu ya, tapi begitunya, dunia ini kan dunia patriarkat ini. Peran bapak pengambil keputusan, tetapi eksekusi dalam melakukan itu bukan bapak sepenuhnya, tetapi memikirkan, ya, merumuskan secara umum itu masih bapak. Nah, bapak yang seperti apa yang akan merumuskan, memikirkan? Pasti adalah bapak yang takut akan Tuhan. Pasti akan mengingat, oh daharaku, ada gegahku 10, gegahnya 5 tempe. Emang keputusan bagian begitu kira-kira. Oh anak-anakku, mereka masih dalam tahap yang rawan. Ketika aku memikirkan seperti ini, yang mereka pikirkan masih seperti ini. Gitu. Jadi mindsetnya itu bukan mindset diriku semata, tapi aku mau meletakkan diriku pada diri mereka. Di mana itu? Pada pribadi-pribadi yang taat akan Tuhan. Itu pasti. Seperti itu harapannya. Dan itu memang yang menjadi doa Mazmur ziarah ini. Bapa yang takut akan Tuhan, Bapa selalu datangi perintah Tuhan. Ipanna memulih alati. Ya kan? Bagaimana dia bisa memakan jerih payahnya ketika memang dia berlelah dalam jerih payah? Dia boleh menikmati jerih payah. Ya, mari kita lihat fakta. Ini terbuka saja loh Bapak Ibu, sedikit ya Mamre. Oh ternyata banyak sekarang ini, banyak Mamre yang dalam tanda petik bukan lagi bekerja berjerih payah. Banyak. Yang berlelah itu adalah kaum ibu. Banyak, bukan kita ya, tapi banyak. Dan yang muncul, ya dalam tanda petik, kalau mati mengatakan camulia kamu sih terbahan kaneta, ya. Atau sebaliknya, aku beda kepala, tetap tekan Tuhanku. Ada semacam apa penekanan? Tidak, karena kita harus ingat ada anak-anak yang sedang melihat kita, yang sedang meniru kita, yang sedang belajar dari kita. Bagaimana kondisi jauh? Saya teguh kembali ke gereja. Ayo bersama. Potensi bersama. Dalam apa? Aras takut akan Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang merasa bahwa aku lebih hebat. Ketika income di keluarga ini adalah dari jerih payah. Kupikir otoritas Mamre itu pun ketika memiliki otoritas bukan karena Mamre itu yang memenuhkan kebutuhan keluarga ini semata, tapi ada Tuhan yang memberkati keluarga ini. Dan Mamre tetap low profile, kan begitu ya? Mulia juga tetap menjadi low profile. Sehingga jerih payah dan lelah ini boleh dinikmati bersama. Dan kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga ketika memberi persembahan pun tidak mencengkam kita ya. Karena sungguh dirasakan. Yang kedua, istrinya seperti anggur. Kalau dalam orang Yahudi itu ungkapan tentang anggur, terutama daerah Timur Tengah, anggur itu adalah sumber kesuburan, kemakmuran, kesejahteraan. Karena itu merupakan bahan pokok dalam hidup mereka, hampir mirip seperti kita tentang air. Kebutuhan mereka tentang anggur sama seperti kebutuhan kita terhadap air. Jadi orang yang takut akan Tuhan, Bapa Sirkumalangan dan Dibata, Deharana tetap menjadi sumber, ya, yang boleh menghasilkan kemakmuran dalam kehidupan keluarga. Amin ya. Dan anak-anaknya laksana jenazah itu di mejanya, seluruhnya memberikan
kebahagiaan dan kemegahan. Karena apa? Memiliki arti dan memiliki umur panjang, ya, dan damai. Dan kalau kita lihat urut-urutan ini orang kaya juga seperti itu. Benar-benarnya ketika satu pesta pernikahan pastinya disampaikan oleh Kalibubu sangat mencari tuah bayang. Iberikan Tuhan anak laki anak diberi meriman umi asuh buah bagi Yesus. Adik bukan Kristen Kalibubu teh kemalangan aman Tuhan. Jen benar-benar yang beriman. Katakan. Disitulah kupikir Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Dan itu yang tadi terlihat dalam seorang bapak dalam cerita perumpamaan anak yang hilang. Sosok profil bapak yang tidak jauh, tapi dekat dengan anaknya. Dekat dalam arti apa? Dia mengerti keberadaan anaknya. Ketika anak meminta bahagia, tidak ada komplain. Padahal pada waktu itu sesungguhnya tidak berkenan. Seorang anak meminta bahagia, uang ketika seorang bapak masih hidup. Tapi ketika anak melakukan itu, walaupun mungkin pastinya sedih hatinya, tapi berkenan dia memberikannya. Dan malamnya lagi anak itu kemudian berfoya-foya dan kehabisan duit, sehingga kemudian apa? Berakhir jadi sirmatan babi. Dan disitulah dia langsung teringat, wah kembali, pikir memang benar Bapak Ibu. Seorang anak yang sudah memiliki komunikasi yang baik dengan keluarganya dan bapaknya, dalam keterpurukannya pasti yang dia ingat itu adalah orang yang dekat dengan dia. Jadi kerjaan dari anaknya, pulanglah ke rumah bapak. Di sana banyak upahannya, makanan upahannya lebih daripada itu. Wah, bukanlah dosa. Wah, bukan salah. Aku bersalah kepada Tuhan dan kepada bapak. Dia pulang dan memang benar. Aku pikir inilah seorang bapak yang pasti akan tertuli-tuli dengan anak. Dan sekarang dan kemudian Bapak Ibu dan Saudara, dalam kitab Puan-Puan dan Tani Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo, dia saksikan lagi. Katanya apa? Sangat beruntung sekali. Nah, kalau itu kesaksiannya itu beruntung kali ya Bapakku Daud, orang yang takut akan Tuhan. Itu katanya. Itulah bahasa ininya ya, bahasa gaul. Sangatlah beruntung kalau Bapakku Daud. Bapakku Daud kalau semalaman Tuhan. Itu katanya. Begitulah mungkin kalimat anak-anak ini sekarang dalam hidupnya atas bapak-bapak si malam mantu. Bagaimana kita mulia ya? Sangat telah memberi si malam mantu. Dan jika itu belum, inilah harapannya. Jangan kita abai. Karena pada dirinya setiap manusia diciptakan adalah ciptaan Tuhan yang amat baik.